semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Astri Chani Fitri dan bersama narasumber kita, mohon kenalan diri dulu Kak. Oke, nama saya Safari Luljana. Saya merupakan anggota Satgas PPKS Universitas Lampung dan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya berada di divisi Pencegahan, Regulasi, dan Edukasi di Satgas PPKS. Jadi kami ini akan membahas isu yang sangat penting, yaitu keamanan perempuan di lingkungan Universitas Lampung melalui satuan tugas dari PPKS itu sendiri. Jadi Kak Syafa ini udah berapa lama ya di Satgas PPKS itu sendiri? Udah hampir 2 tahun penuh. Oke, 2 tahun penuh, berarti dari tahun berapa Kak kira-kira? 2023 awal sampai 2024 ini jalan 2 tahun. Berarti aktif sampai sekarang ya Kak? Iya, aktif. Oke, jadi dari banyaknya isu-isu yang akhir-akhir ini, Kak Syafa itu udah menerima laporan nggak sih Kak dari kampus kita sendiri? 2023 tuh sering menerima laporan, baik itu pelecehan verbal maupun non verbal di kampus Universitas Lampung. Nah, dan itu kan pada saat itu Satgas baru muncul, dan itulah lagi gencar-gencarnya para korban itu speak up. Karena berani, karena adanya kami Satgas PPKS gitu. Oke, jadi speak up-nya itu melalui apa Kak yang kita bisa speak up gitu? Pertama itu dari omongan ke omongan dulu ya. Kami sebenarnya lebih ingin yang melaporkan itu langsung korban, tapi ternyata boleh loh yang melaporkan itu saksi. Jadi ketika korban merasa takut, maka temannya atau saksi lainnya boleh melaporkan gitu. Laporannya itu melalui WhatsApp, bisa melalui website dan juga Instagram gitu. Oke, jadi udah lengkap banget ya kalau misalnya kita tuh udah terfasilitasi mulai dari sosial medianya jika kita ingin melaporkan ya Kak. Betul. Oke, jadi kita tuh akan membahas Kak tentang pendampingan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual itu dilakukan oleh Satgas itu apa aja gitu Kak? Oke, jadi setiap korban kekerasan seksual yang melapor kepada Satuan Tugas PPKS itu nantinya akan mendapatkan dukungan atau pendampingan penuh dari kami anggota Satgas. Apa sih? Tentunya psikologis, konseling itu akan mereka dapatkan. Maka dari itu anggota Satgas PPKS sendiri pun perlu edukasi yang namanya konseling, pendampingan, psikologis, dan pengetahuan mental health. Nah, hal-hal itulah yang akan kami terapkan kepada korban kekerasan seksual. Jadi kami tuh udah ada layanannya gitu ya Kak, udah terfasilitas dari kampus ya Kak? Iya. Baik ya ternyata, ada layanan konseling juga tuh Kak? Betul banget. Oke, terus kalau proses dari pengaduan penanganan kasus kekerasan seksual itu gimana Kak? Cara prosesnya gitu? Oke, jadi ada yang namanya 6 tahapan pelaporan atau penanganan kekerasan seksual. Yang pertama itu ada pelaporan dari pihak korban maupun saksi, di mana mereka akan mendatangi hotline Satgas PPKS ya. Lalu nanti laporan masuk, maka yang kedua ada verifikasi dan asesmen oleh Satgas PPKS. Lalu yang ketiga masuk kepada investigasi dan pendampingan. Jadi nanti di tahap ini si korban akan dipanggil lalu dimintai keterangan, pengalaman, dan kasusnya itu seperti apa. Dan selain itu juga pemanggilan saksi, bahkan ada juga pemanggilan pelaku. Lalu yang keempat ini adalah rapat pleno Satgas. Nanti yang kelima ada yang namanya hasil laporan, apakah sanksi yang diberikan ringankah, sedangkah, atau berat. Dan yang terakhir adalah penindaklanjutan dari rektor gitu. Oh gitu, jadi ada 6 tahapan proses pengaduannya ya Kak? Betul. Oke, baik. Jadi selanjutnya ini ada apa sih Kak yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual di kampus itu sendiri Kak? Ini lumayan sensitif ya. Mungkin menurut pengalaman aku aja ya, bekerja di Satgas PPKS ini, yang paling utama menurut aku adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Apa sih maksudnya? Jadi bagi mahasiswa, staf-staf kampus, dosen-dosen kampus itu mereka memiliki kekurangan pemahaman terhadap kekerasan seksual, baik tindakannya, definisinya itu seperti apa, dan juga apa sih penanggulangannya itu mereka kurang memahami sehingga terjadilah kekerasan seksual yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, yang pasti kamu ketahui ya, yang kita ini ciren banget lah, itu adalah menurut kasus yang masuk itu adalah toxic relationship. Jadi di mana ada hubungan toksik antara pasangan pria dan wanita, lalu ada problematik dimasukin ke kampus, maksudnya diikut campuri
urusan kampus, lalu terjadilah kekerasan fisik, kekerasan seksual yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, yang sering terjadi, yang masuk kasus itu adalah pelecehan kekuasaan. Apa sih pelecehan kekuasaan? Yaitu pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi ketika si pelaku ini memiliki kekuasaan, otoritas, bahkan keunggulan yang dimiliki daripada si korban. Sehingga ia bisa memanipulasi, membohongi, bahkan memaksa korban untuk melakukan kekerasan seksual tersebut gitu. Oke, jadi ada banyak latar belakang yang Banyak banget. bisa Itu menjadi salah tiganya sih itu. Oke, salah tiganya ya, bukan Betul. salah satu lagi. Jadi kita tuh harus berhati-hati dan waspada ya Kak, ya, Betul. di lingkungan kampus dan dimanapun berada pastinya. Oke, jadi Kak, dalam menghadapi korban dari pelecehan itu, langkah utama apa sih Kak yang paling penting gitu yang harus dilakukan? Langkah yang paling utama itu menurut aku adalah rasa empati dan rasa ingin menyimak ketika korban ingin mengadu dan menceritakan pengalamannya gitu. Jadi ketika korban udah percaya sama kami, maka kami akan mendampingi secara hangat dan juga pendampingan penuh sehingga korban itu merasa nyaman, aman, dan ingin berbicara gitu. Selanjutnya apa sih langkah yang dilakukan oleh Satgas? Terutama yang paling utama adalah mempercayai dan memvalidasi pengalaman korban. Yang kedua itu adalah melakukan verifikasi pendampingan korban. Yang ketiga adalah menjaga kerahasiaan korban. Dan yang keempat adalah mendorong korban untuk melakukan pelaporan. Karena ketika laporan masuk, maka Satgas PPKS bisa nih menindaklanjuti kasus tersebut gitu. Nah, jadi didampingin dari awal sampai tahap terakhir gitu ya Iya. Kak, dari Satgasnya gitu. Baik. Satgas ini bekerja sama dengan lembaga atau organisasi di luar kampus nggak sih Kak? Oke, sebenarnya pertanyaan ini yang bisa menjawab secara rinci adalah anggota Satgas yang berkecimpung di divisi penanganan dan kerjasama. Namun aku akan jawab sepengetahuan aku aja. Jadi Satgas PPKS ini kan berdiri sendiri ya, dan kami juga butuh yang namanya kerjasama antar lembaga internal maupun eksternal. Salah satunya itu kami bekerja sama dengan LPHPA, Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak, lalu kami juga bekerja sama dengan Puskapa Eva Unila, lalu kami juga melakukan kegiatan nih, berkolaborasi bersama Pikraya dalam kegiatan Reaction, yaitu Raya Inspiring Action, dan kami juga pernah melakukan diskusi bersama Pojok Visip Unila waktu itu terkait kekerasan seksual. Nah, kerjasama dan kegiatan-kegiatan inilah yang menjadi salah satu usaha Satgas PPKS dalam pencegahan penanganan kekerasan seksual. Maka terciptalah nih kampus yang nyaman, aman, bermartabat dari kekerasan seksual. Jadi kita tuh kerjasamanya Satgas ini banyak ya Kak ya? Iya, banyak banget dan itu sangat diperlukan. Jadi itu terbuka untuk umum ya kalau misalnya kita mau kerjasama sama Satgas Unila ini? Iya, terbuka untuk umum. PPKS. Oke Kak, jadi ingin bertanya ya Kak, saya tuh kadang itu ada teman yang nggak mau speak up jika dia tuh menjadi korban kekerasan seksual gitu Kak, karena merasa dirinya itu bersalah ataupun kotor dan lain-lain ya Kak. Jadi menurut Kakak itu gimana ya Kak? Oke, itu menurut saya adalah logical fallacy ya, kesalahan dalam berpikir. Jadi sebagai korban itu jangan takut seharusnya. Korban itu adalah mereka yang berhak menyuarakan pendapatnya, menyuarakan keluh kesahnya kepada orang yang dapat dipercayai, dan Satgas PPKS ini hadir gitu untuk memberi dukungan dan pendampingan kepada korban. Jadi nggak perlu takut gitu. Kalau takut, apa kabar dengan pelaku? Pelaku tidak akan jerah, pelaku malah akan menakut-nakuti kembali gitu. Jadi gitu, jadi kita kalau misalnya ada korban itu kita harus menyuarakan gitu. Betul. Ya Kak ya. Jangan malah diam ataupun Jangan malah diam. kita tidak bertindak apapun gitu ya Kak Iya. ya. Oke, kita cukupkan saja ya Kak sampai di sini podcast kita hari ini. Jadi dari pembahasan kita hari ini kita dapat menyimpulkan betapa pentingnya peran satuan tugas PPKS dalam menjaga keamanan perempuan di lingkungan kampus. Terima kasih kepada Kak Syafa atas wawasannya dan juga kepada para pendengar yang telah menyimak. Jadi mari kita bersama-sama berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif untuk kita semua. Terima kasih. Satgas PPKS Unila, ciptakan kampus aman, nyaman, bermartabat, tanpa kekerasan seksual.